Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngulik Funnel episode ketiga. Alhamdulillah, udah episode ketiga. Di episode ketiga ini kita akan ngulik funnel dari brand yang sudah berumur sekitar 30-an tahun ya. Brand yang udah established banget di ranah skincare atau kosmetik di Indonesia, yaitu brand Wardah. Ya, sedikit sedikit overview untuk brand Wardah ini lahir di tahun 95, udah 30 tahun ya. Berarti tahun ini 30 tahun. Visi besarnya adalah menghadirkan kecantikan yang menginspirasi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Terus juga target utamanya adalah muslimah muda. Terus pendekatannya juga melalui dakwah dan edukasi. Jadi bisa dibilang Wardah ini adalah pelopor kosmetik yang eh, apa ya, yang punya campaign Islami lah gitu ya. Ini eh, terbukti mereka adalah menjadi kosmetik pertama di Indonesia yang bersertifikat halal MUI. Terus juga mereka aktif banget di komunitas, entah itu hijabers, kampus, pengajian ibu-ibu, ya. Jadi mereka memang funnel awalnya itu memang dari kajian-kajian gitu ya. Saya ingat banget di tahun mungkin 2000-an ya, circa 2000-an itu bunda saya rahimahullah itu sempat belanja produk Wardah ini yang pas dibawa ke rumah, ini brand apaan gitu, Wardah gitu. Ya dapat dapat dari komunitas gitu, dapat dari pengajian gitu. Nah, memang eh, apa mereka masuknya memang dari situ awalnya. Nah, sekarang Wardah ini udah berkembang banget sehingga sekarang udah ada di PT Paragon Technology Innovation bersama merek lainnya Makeover, Emida dan CAF. Nah, CAF ini juga menarik karena marketnya berseberangan, bukan berseberangan. Ya, kalau Wardah perempuan, CAF ini yang baru nih laki-lakinya. Mungkin di episode selanjutnya atau di eh, video ngulik funnel berikutnya saya akan bahas tentang brand CAF ini. Lanjut, kita kulik di awareness-nya ya, di level awareness-nya dulu. Jadi, untuk teman-teman yang baru nih gabung di video ngulik funnel ini, kita akan ngulik funnel dengan konsep AIDA, awareness, interest, desire, action. Nah, untuk funnel pertama itu awareness ya. Jadi, funnel awareness Wardah ini adalah mereka bangun dari tiga fondasi. Yang pertama, nilai keislaman ya atau syariat. Yang kedua, keberpihakan ke muslimah muda. Terus yang ketiga kehadiran fisik dan digital. Oke, yang pertama kita bahas dulu adalah mengangkat identitas kosmetik halal dan syariah pertama di Indonesia. Yaitu eh, Wardah tuh berani bilang bahwa eh, mereka adalah kosmetik halal pertama di Indonesia dan memang itu realnya mereka mengambil positioning eh, pasar Islam dan mereka langsung eh, mengeksekusi strategi yang Islam ini awareness sama apa sih sama halal ya, kehalalan kehalalan yang mereka pakai gitu. Eh, terus ada tagline-nya juga halal is beautiful. Positioningnya clear dan kuat banget, terutama bagi muslimah yang sedang mulai berhijrah. Wardah jadi top of mind setiap kali orang mencari kosmetik yang aman dan halal. Ini bener banget sih. Kosmetik top of mind halal, kosmetik muslimah pertama memang Wardah sampai saat ini ya. Sebenarnya orang kalau ditanya random juga pasti kenalnya Wardah gitu. Meskipun sekarang positioningnya, bukan positioning, marketnya itu udah lebih melebar ya. Wardah nggak di sosial medianya nggak hanya campaign tentang eh, Islam gitu, bahkan juga ada orang-orang non hijab dengan apa di videonya di Wardah sosial medianya gitu. Oke, nomor dua ini masih tahap awareness ya. Penetrasi komunitas, nah ini yang berasa banget di awal-awal dulu mereka memang masuknya itu ke event, masuknya itu ke pengajian, masuknya itu ke kampus-kampus. Nah, mereka mensponsori free product gitu di komunitas-komunitas sehingga orang tuh nyoba dulu nih produk karena memang ya orang namanya untuk kosmetik ya pasti milih-milih ya, pasti ada keraguan, pasti ada rasa gue nggak mau coba-coba lah untuk kulit gitu kan. Nah,
Wardah masuk dengan penetrasi di komunitas dengan free-free produknya gitu agar mereka nyobain dulu dan segala macam. Terus selanjutnya strategi awareness adalah visual brand yang konsisten dan lembut. Nah ini benar banget karena dari mungkin udah berapa tahun ya, 10-20 tahun kayaknya konsisten banget dengan warna eh, mint green, putih sama soft pink. Jadi warna-warna perempuan yang terkesan itu lembut, santun, islami gitu ya. Terus logonya juga elegan, simple, bersih, gak yang ribet kayak gitu. Cuman tulisan doang Wardah gitu ya, nggak pakai ada logogramnya segala macam, ada ikonnya segala macam itu nggak ada. Terus efeknya walau orang belum tahu produknya, mereka kena feel-nya dari warna-warna itu terkesan ada feel ya. Seperti di pembahasan saya di course saya tuh warna itu menggambarkan emosi tertentu atau feel tertentu kayak warna yang dipakai warna ini melambangkan brand yang adem, islami, terus aman gitu ya. Oke, kita masuk ke selanjutnya masih di awareness. Iklan TV dan digital dengan nuansa syariah dan personal. Kayak campaign mereka di tahun 2013, Inspiring Beauty. Ya itu kayak nempel banget tuh. Sampai sekarang saya juga masih ingat Inspiring Beauty. Terus juga mereka menunjuk brand ambassador atau endorse ke selebgram muslimah yang punya citra santun ya, bukan yang eh, ya muslimah kan banyak ya endorse apa influencer muslimah tapi ya mereka tuh pilih dengan karakter brandnya santun gitu. Terus eh, awarenessnya itu luas tapi tetap hangat tidak kaku seperti brand besar lainnya. Ya terkesan kayak gitu sih ya dengan konten dan dengan awareness mereka selama ini. Terus kesimpulan funnel awareness Wardah itu Wardah tidak membangun awareness dengan teriak keras. Mereka hadir pelan-pelan di ruang muslimah dengan pesan yang jelas. Kami brand halal yang aman, lembut, dan dibuat untuk kamu yang ingin tetap cantik tanpa meninggalkan iman. Oke, kita lanjut ke funnel berikutnya. Tadi kan awareness, sekarang interest. Nah, di level interest ini mereka mulai aktivasi di online ya dengan di apa di sosial media dengan konten-konten seperti kayak 5 langkah skincare yang wudhu friendly, terus makeup simple tapi tetap sopan buat ngaji, terus tips makeup Ramadan biar tetap segar dan ringan. Jadi yang relate ya, tips-tips yang relate dengan muslimah, tips-tips yang uh, tips simple yang menyadarkan bahwa muslimah itu ya kalau pakai kosmetik pun juga apa namanya ya aman gitu maksudnya bisa bisa teredukasi dengan konten-konten ini gitu ya. Nah terus juga efeknya adalah muslimat teredukasi bahwa ternyata kosmetik buat muslimah itu ada yang nggak harus menor karena ya menor dalam syariat Islam itu nggak boleh ya tabarruj gitu nggak boleh perempuan itu menor kalau keluar gitu. Nah warna itu uh, bikin konten-konten di situ gitu. Jadi untuk membangun interest ke segmentasi marketnya. Selanjutnya kampanye self acceptance dan inner beauty. Nah ini penting banget ya untuk market perempuan, market apa ya, pembahasan psikologi, pembahasan tentang uh, apa ya psikologi lah, psikologi keperempuanan itu wajib banget gitu dipunyai oleh brand-brand yang marketnya adalah perempuan gitu. Terus selanjutnya ada yang ketiga event dan aktivitas komunitas muslimah. Jadi Wardah memang coba deh perhatiin di setiap event komunitas yang ada pasar perempuannya, gak mungkin Wardah nggak ada sebagai sponsor di sana. Gak mungkin. Mungkin udah 10 tahun, 15 tahun selalu Wardah itu mensponsori kegiatan-kegiatan entah keislaman, entah yang memang market muslimah, terutama yang market muslimah pengajian itu Wardah kayaknya jadi sponsor yang selalu ada gitu. Jadi ya, mereka ngebangun kesan bahwa di level interest ini ternyata Wardah ini tuh nggak cuma bisnis tapi mereka juga support sama kegiatan-kegiatan muslimah gitu ya. Terus juga pemilihan public figure yang relatable. Nah kayak ya
apa namanya ya, brand ambassadornya itu ya nggak bisa muslimah-muslimah yang dengan ya harus karakter tertentu lah gitu ya, yang cocok sama warna brandnya atau tone komunikasi brandnya. Terus selanjutnya kesimpulan interest di bagian interest ya. Jadi Wardah di bagian interest uh, mereka itu membuat si segmentasi marketnya ini lebih terhubung sama mereka secara emosional. Jadi dari konten, terus dari segi kehadiran di dalam event-event muslimah, terus juga tadi juga menunjuk brand ambassador atau public figure yang satu tone gitu sama sama brandnya mereka, sehingga mereka setelah level interest ini mereka akan membangun desire dan loyalty untuk customer itu memakai produk mereka. Oke, sudah di sudah dua funnel awareness, interest, terus kita masuk ke desire. Um, di level desire ini mereka mulai untuk mengedukasi bahwa kosmetik halal itu pun aman gitu ya. Jadi ada sertifikasi dari MUI, dari BPOM, sehingga orang merasa ya kosmetik halal dan buatan lokal pun juga mumpuni gitu ya, bisa dipercaya gitu. Terus mereka juga ngomongin teknologi gitu. Jadi kosmetik buatan lokal dan dengan sertifikasi halal apa bisa ngejar kosmetik yang mainstream gitu, secara secara market atau secara ya mereka jual secara global aja gitu. Apakah bisa teknologinya sama? Nah, ternyata mereka Wardah ini tetap bisa compete di bagian teknologinya ya dengan kosmetik-kosmetik mainstream pada umumnya gitu kayak skin match teknologi, terus juga ada untuk kulit sensitif, juga ada beberapa teknologi-teknologi yang mereka komunikasikan ke uh, audiensnya, sehingga audiens itu merasa lebih mengetahui produknya lebih dalam. Produk Wardah ini tuh lebih, oh dia punya fitur ini yang tidak dimiliki sama brand lain gitu ya, kayak gitu-gitu. Itu di level desire. Nah, selanjutnya adalah produk lembut cocok untuk muslimah aktif. Nah, ini juga termasuk salah satu apa ya, fitur ya, fitur yang dikomunikasikan di level desire. Oke, kita masuk ke level action. Tadi kan AIDA ya, awareness, interest, desire. Yang terakhir action ya. Nah, di action ini ya akhirnya setelah melalui sekian funnel ya, akhirnya orang oke, saya mau coba nih Wardah. Nah, di bagian action ini ya si produknya itu harus tersedia di banyak tempat gitu ya. Ada di offline store, ada di online, ada juga reseller atau distributornya di berbagai tempat. Nah, ini Wardah ya brand udah 30 tahun ya, udah nyebar di mana-mana, di offline banyak, di online apalagi. Juga ada resellernya. Jadi eh, ini udah jadi udah wajib banget ya di level action ini mereka mereka hadir di banyak channel distribusi. Oke. Nah, ini juga penting karena orang yang mau nyoba atau switch dari satu kosmetik ke kosmetik baru, itu mereka kan pasti nyoba yang kecil dulu ya, kemasan kecil dulu atau ini cocok nggak ya sama saya gitu. Nah, mereka tuh nggak mau langsung beli yang langsung kemasan besar. Nah, Wardah ini bikin ada kemasan-kemasan kecilnya gitu dengan produk dengan harga terjangkau kayak di harga-harga di bawah 50.000 gitu ya. Sehingga ya entry level atau orang yang baru nyoba-nyoba itu bisa untuk beli tanpa uh, ada resistensi gitu mereka ini kemahalan untuk nyoba-nyoba doang. Nah, ini adalah pintu awal untuk ya penetration, produk penetration sehingga sehingga kalau orang itu cocok mereka akan repeat order. Nah, ini yang terakhir dan ini menarik banget memang ya kalau di market perempuan. Jadi
pemilihan produk itu dengan interaktif gitu ya. Jadi kayak di websitenya itu bisa milih. Jadi kan kulit orang beda-beda ya. Kulit orang beda-beda sehingga solusi yang ditawarkan dari produk wadah ini juga pemilihannya juga tergantung kulit si pembelinya. Sehingga di websitenya itu ada untuk mengidentifikasi mana produk yang cocok untuk di orang itu yang mau beli gitu ya. Nah ini emang high end banget memang, kayak semua bisnis itu harus customisasi kayak gini, harus personal banget kayak gini. Jadi ya brand udah 30 tahun ya, mungkin brand-brand yang baru mulai gitu, teman-teman yang baru mau mulai bisnis ini bisa jadi insight ke depannya bahwa nah di website itu kalau bisa ya ada fitur untuk personalisasi sesuai dengan keinginannya orang yang mau beli gitu ya. Bukan sesuai dengan keinginan membeli ya, sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan market atau personal orang yang membeli. Terus ada rekomendasi otomatis berdasarkan kategori masalah kulit ya. Jadi kayak di data dulu masalah kulitnya apa, terus oh ternyata produknya yang cocok adalah ini gitu. Terus efeknya adalah customer merasa dibantu, bukan ngerasa dijualin dijualin secara kasar gitu ya. Terus kesimpulannya di Final Action ini Wardah nggak main di teknik tekanan, scarcity, flash sale dan segala macam, tapi mereka justru mendapatkan trust, kenyamanan dan proses beli yang santun. Ini benar banget. Oke, ini dia funnel Wardah ya, funnel ngulik funnel di episode 3 ini tentang brand Wardah. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Untuk teman-teman yang mau di ulik funnelnya, coba tulis saja nama brandnya, gerak di bidang apa, uh, apa bisnisnya. Nanti saya coba akan carikan insight funnel yang cocok untuk bisnis teman-teman. Oke, itu dia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.